Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan sosialisasi Bridging IDRG pada hari ini. Yang diselenggarakan sebagai bentuk tindak lanjut dari IDRG itu sendiri. Dan yang terhormat kepada Bapak Ibu perwakilan dari seluruh rumah sakit dan klinik Mitra Farmagitek, serta IT dan tim Kesmik juga hadirin sekalian yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Ulil Albab yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Dan kepada Bapak dan Ibu sekalian, sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan proses klaim IDRG serta langkah tindak lanjut yang perlu diperhatikan oleh seluruh mitra Farmagitek. Nah, melalui kegiatan ini diharapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian dapat memahami proses tindak lanjut IDRG itu dengan lebih jelas dan terarah. Nah, bersama kita sudah ada narasumber ataupun pemateri yang akan memaparkan topik terkait, yaitu Mas Muhammad Arizal Afza, SDRcom dari tim support system Farmagitek. Nah, mungkin langsung saja tanpa berlama-lama kita akan eh, menuju kepada topik puncak kita hari ini. Kepada Mas Arizal, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Silakan Mas Arizal. Baik, terima kasih banyak kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arizal. Pada hari ini saya akan membantu teman-teman semuanya untuk memahami alur bagaimana cara membuat klaim menggunakan format IDRG nantinya. Nah, sebelumnya saya mohon maaf juga untuk tidak bisa membuka kamera dikarenakan ada kendala dari perangkat yang saya gunakan. Nah, jadi mari kita pastikan bahwa setiap langkahnya itu bisa dipahami dengan mudah dan efektif. Nah, dengan tujuan kita mengadakan sosialisasi pada hari ini yaitu agar seluruh mitra Farmajitek yang sudah bekerja sama dengan BPJS bisa langsung siap untuk mengimplementasikan format IDRG ini pada RS-nya masing-masing nantinya. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk melakukan share screen terlebih dahulu. Muncul? Enggak. Coba. Bentar. Oke. Nah, baik, di sini saya akan menggunakan server demo dari Farmajitek itu sendiri. Nah, nanti dari teman-teman semuanya sebelum mengimplementasikan di RS-nya masing-masing, itu boleh menggunakan server demo yang kita sediakan. Atau mungkin di surat yang kita infokan ke rumah sakit kemarin, itu sudah ada link yang kita sertakan juga, itu boleh dicoba-coba. Nah, di sini langkah pertama silakan gunakan akunnya masing-masing atau karena di ini server demo, silakan pakai akun FG admin dengan format Farmajitek di passwordnya. Nah, di sini masih sama seperti ketika kita membuat klaim sebelumnya, yaitu masuk ke menu SIM report. Nah, nanti silakan arahkan ke bagian inasi bijis. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan atau mungkin beberapa kemarin ada yang udah nyoba, ini ada yang namanya grouping IDRG. Nah, berbeda dengan grouping sebelumnya ini masih menggunakan format yang lama. Dan ke depan kemungkinan jika teman-teman atau mungkin dari RS-nya itu sudah menyelesaikan klaim bulan September ke belakangnya, ini akan kita hilangkan. Dan nanti kita pastikan sudah menggunakan format terbaru atau yang grouping IDRG. Nah, ini saya masuk ke menu grouping IDRG. Nah, di sini otomatis pasien yang muncul itu sudah pasti pasien BPJS semua, itu sudah pasti. Nah, jadi di sini saya coba demokan untuk satu pasien terlebih dahulu. Mungkin biar gampang itu kita coba ngambil sampel rawat inap, jenis rawatan ke rawat inap. Nah, di sini masih sama seperti grouping sebelumnya, klik aja tombol tambah untuk melakukan pembuatan klaim.
Nah, form aku masih muncul? Muncul ya? Nah, di sini jika diperhatikan ini formnya sudah berbeda dengan yang sebelumnya. Jika yang sebelumnya itu kita langsung bisa menginputkan ICD-10 maupun ICD-9, akan tetapi yang sekarang kita harus melakukan finalisasi per tahap. Nah, tahap yang pertama kita validasi terlebih dahulu data yang ada di SIMRS atau data yang kita berizinkan dari SIMRS. Nah, di sini di bagian kanan bawah itu ada tombol simpan. Nah, fungsi tombol simpan ini yaitu untuk mengirimkan informasi yang ada di sini ke e-claim, teman-teman sekalian, ke e-claim yang ada di sini. Nah, mungkin nanti ini bakal kita arahkan ke e-claimnya rumah sakit masing-masing. Akan tetapi saya tegaskan kembali, ini kita sedang menggunakan server demo dari Pharmagitech. Nah, di sini kita klik simpan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya akan muncul form untuk grouping IDRG. Nah, jika yang sebelumnya itu kita langsung ke Inasi Bijis, sekarang tahapannya itu kita lakukan dulu grouping IDRG-nya terlebih dahulu. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu, ada beberapa diagnosa itu yang tidak dapat diinputkan pada IDRG. Nah, sebagai contoh, di sini saya coba inputkan SINA4 misalnya. Bilang kalau suara aku kecepatan. Nah, di sini saya coba pilih SINA4. Nah, di sini udah pasti merah dan kalau merah seperti ini tidak bisa diklik atau tidak bisa dipilih. Nah, ini kalau kita klik, dia bakal muncul notifikasi atau pemberitahuan diagnosa C64 bla 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 tidak valid katanya. Nah, jadi nanti dari teman-teman Kesmik silahkan dipelajari kembali terkait ICD-10 maupun ICD-9 yang dipakai untuk format IDRG. Nah, saya coba juga, misal ada di Z99, nah ini merah, tapi kalau kita lihat Z99 titik 1 misalnya, atau titik 0 boleh. Nah, walaupun dia tidak merah, sorry. Nah, walaupun dia tidak merah, tapi ini tidak bisa diklik. Kenapa? Atau tidak bisa dipilih. Nah, karena untuk diagnosa tersebut itu tidak bisa dijadikan primary key. Jadi yang bisa dipilih itu diagnosa yang bisa dijadikan primary key. Nah, mungkin ini agak berhubungan sama sosialisasi kita sebelumnya ketika kita memberikan buku panduan terkait ICD-10 maupun ICD-9. Jadi jika ada RS yang masih belum memiliki, silakan konfirmasi ke kita. Nanti kita kirimkan kembali. Nah, di sini kita coba diagnosa yang benarnya misalnya. Ada di I50 titik 0. Nah, ini sudah bisa dipilih, kita klik aja. Nah, kalau sudah bisa terpilih, dia bakal langsung muncul ke bawah. Nah, kalau masih ada diagnosa tambahan, ini bisa langsung tambahkan. Tapi jika tidak ada, kita lanjutkan ke bagian prosedur. Misalnya untuk prosedur ada di O6.2 misalnya. Nah, jika sudah selesai seperti ini silahkan lakukan grouping. Klik aja grouping sekali. Nah, jika muncul warning seperti ini, nah maka antara diagnosa yang ada di ICD-10 ini tidak sinkron dengan ICD-9, teman-teman sekalian. Makanya muncul ungroupable. Nah, jika sudah muncul ungroupable seperti ini silahkan lakukan perubahan pada ICD-10 maupun ICD-9 nantinya. Nah, misal pada case ini saya coba ubah kembali untuk diagnosa, misal saya ubah ke S71 misalnya, titik 0 boleh. Nah, jika masih ada diagnosa tambahan, ini langsung inputkan aja. Misal ada di A00.1. Nah, kita anggap yang I50 kita hapuskan. Nah, secara otomatis yang kita inputkan setelahnya itu bakal dianggap sebagai primary, teman-teman sekalian. Nah, untuk ICD-9 juga, ini kalau emang ada perubahan silahkan diubah. Misal pada case ini saya pakai itu di 81.52. Nah, ini saya hapus terlebih dahulu. 88.30. Kalau emang masih ada prosedur tambahan. Jika ada lagi saya tambahkan 86.622. Nah, jika untuk prosedur 86.22 dilakukan sebanyak 2 kali, ini silahkan ubah pada bagian jumlah, teman-teman sekalian. Nah, ini juga yang membedakan antara format IDRG dengan format Inasi Bijis. Nah, di format Inasi Bijis kita tidak bisa menentukan jumlahnya. Nah, di sini kita bisa menentukan jumlahnya. Nah, ini langsung saja ubah ke 2. Nah, jika masih ada
silahkan inputkan lagi. Nah, jika dirasa sudah selesai atau sudah sesuai antara ICD-10 maupun ICD-9, silahkan klik tombol grouping yang ada di sini. Nah, jika sudah tidak muncul warning seperti yang tadi atau sudah tidak ada warna merahnya di sini, ini sudah bisa difinalkan, teman-teman sekalian. Ini klik aja tombol final yang ada di sini. Nah, untuk IDRG berarti sudah selesai kita finalkan. Nah, itu diketahui dari status yang ada di sini. Status IDRG sudah final. Nah, selanjutnya kita grouping seperti biasanya pada Inasi Bijis. Nah, di sini dari teman-teman sekalian nantinya bisa klik tombol import IDRG yang ada di sini. Biar tidak perlu kerja dua kali, ini bisa diklik aja. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, tidak semua diagnosa yang digunakan pada IDRG itu bisa dipakai di inasi bijis. Nah, kalau kita perhatikan untuk 88.30 ini ada warning warna merah atau tulisannya itu berwarna merah yang menandakan untuk ICD-9 tersebut tidak bisa digunakan. Nah, ini silahkan dirubah atau dihapus terlebih dahulu. Ini saya klik tombol hapus. Nah, silahkan ubah. Kalau saya di sini saya ubah ke 8830. Sorry, 8838 maksudnya. Nah, jika sudah tidak merah seperti ini, saya grouping kembali. Nah, di sini untuk finalisasi inasi bijis juga sudah selesai. Nah, diketahui melalui hasil groupingnya yang sudah muncul di sini. Nah, jika untuk diagnosa tersebut, untuk ICD-10 maupun ICD-9 memiliki special prosedur, ini nanti dari teman-teman sekalian itu bisa langsung klik pada bagian special prosedur. Nah, silahkan dipilih. Nah, ini saya pilih aja. Nah, jika nanti ada juga special prosthesis, itu silahkan dipilih. Nah, jika tidak ada, berarti silahkan nonkan aja. Dan perlu diperhatikan, untuk special prosedur, ini bakal muncul sesuai dengan diagnosa atau ICD-10 maupun ICD-9 yang diinputkan. Jadi, jika nanti ada kesalahan penginputan di sini, maka di bagian special prosedur itu tidak muncul. Nah, selanjutnya, jika sudah selesai, silahkan klik tombol final yang ada di sini, teman-teman sekalian. Ini diklik aja sekali. Nah, jika sudah muncul notifikasi seperti ini, finalisasi grouping inasi bijis berhasil. Nah, maka terakhir jangan lupa lakukan finalisasi untuk status klaimnya, teman-teman sekalian. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya agar nanti inasi bijis sama yang IDRG itu tidak bisa dilakukan perubahan lagi. Nah, ini saya finalkan saja. Nah, jika sudah, maka akan muncul form untuk menampilkan status klaim tersebut, yaitu sudah berada di posisi final, dan status pengiriman ke Kemenkes masih belum dilakukan. Nah, ini karena kita belum klik tombol kirim online, teman-teman sekalian. Nah, sebelum kita klik tombol kirim online, kita pastikan terlebih dahulu untuk data pasien ini atau untuk nomor SEP berikut, itu sudah terdaftar di e-claim. Nah, ini saya coba kopikan terlebih dahulu. Nah, di sini untuk loginnya itu masih nggak jauh ya. Nah, di sini untuk melakukan login itu masih menggunakan akun default dari Inasi Bijis. Bisa login menggunakan Inasi Bijis. Nah, dengan password Inasi Bijis. Nah, di sini saya coba cari nomor SCP. Nah, ini kita klik aja. Nah, ini diklik lagi. Nah, di sini jika saya scroll ke bawah, untuk 18 komponen yang ada di sini, ini sudah pasti sama dengan yang ada di Simeres. Nah, dengan total tagihan itu ada di angka 3.090.900 sekian. Itu juga sama. Nah, bawahnya untuk data pada IDRG, ini juga sama dengan yang kita inputkan tadi. Itu ada di S71 dengan A00.1, disertai untuk ICD-9-nya itu ada 4 ICD-9. Kita pastikan kembali ada 4 ICD-9. Nah, ini Si untuk Mas Arisa, Iya, boleh, dokter? mohon maaf saya Zaki dari Asrini. Untuk yang demo Pharmagitech port 555 e-claim tidak bisa dibuka itu, mungkin hanya Eh, internal ya itu ya. enggak, dokter. Ini saya di luar kantor, dokter. Ini saya akses untuk ini bisa. Cuma nanti kalau emang nggak bisa, boleh konfirmasi ke CS kita boleh. Tapi nanti saya coba pastikan untuk
linknya itu bisa diakses, dokter. Ini mungkin ada kekurangan slash di bagian belakang. Slash iklim maksudnya. Yang ini dokter, sebentar. Nah ini, dia ada tambahan slash di sini dokter. Kalau dokter nggak pakai slash di sini, kalau gini aja itu nggak bakal nampil dokter. Nah, Iya, nah ini langsung setkan bridge. Jadi nggak bisa ketemu. ini sekarang Saya kalau coba dicoba tambah. akses bisa dokter. Belum bisa. Index.php misalnya. Nggak Dipastikan mau coba untuk ya? slash di akhir ini tetap disertai dokter. Iya, sampai iklim slash. Iya benar. Huruf besar dengan kecilnya juga diperhatikan dokter. Iya, sudah. Itu tak copy langsung nih dari PDF-nya. Dari Iya. PDF permintaan. Mungkin di rumah sakit lain apakah bisa ya? Iya, mungkin dari teman-teman yang lain ada mengalami kendala serupa karena kemarin beberapa ada yang udah nyoba dokter, aman katanya. Aman ya harusnya. Atau mungkin nanti dari tim kita coba bantu remote komputer dokter aja buat pastiin dokter. Oke. Satu Barangkali lagi. kurang huruf S itu loh, Mas. Pharmagitex. Pharmagitex pakai S itu? Oh. Nggak apa-apa, nanti kita bantu remote aja dokter. Oke, Nah, terima kasih mungkin ya. ya ini kita lanjutkan aja, boleh? Monggo silakan. Oke, siap. Makasih pertanyaannya dokter. Nah, di sini saya coba melanjutkan yang tadi. Tadi udah sampai ke tahap IDRG. Nah, di sini masuk suara gue? Masuk ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan untuk diagnosa IDRG, di sini ada dua diagnosa, ada S71.0 dengan A00.1, ini juga sudah masuk kemari. Nah, disertai dengan ICD-9 ada 4, ini juga sama, sudah kita bridgingkan. Nah, dengan disertai untuk hasil grouping IDRG pada bagian bawahnya. Nah, ini juga pada bagian selanjutnya itu ada inasi bijis. Nah, untuk inasi bijis juga sama, apapun yang kita inputkan pada SIMRS tadi, ini juga yang bakal masuk ke e-claim nantinya. Nah, untuk hasilnya juga sudah sama seharusnya, ada di angka 16 juta sekian-sekian. Nah, akan tetapi pada bagian status klaim, di sini klaim belum terkirim ke pusat data kementerian atau belum terkirim ke Kemenkes. Nah, ini kembali lagi, karena kita belum melakukan kirim klaim online. Nah, di sini saya coba kirim klaim online. Oh, kenapa nih? Oke, aman. Nah, jika sudah terkirim ke Kemenkes atau ke pusat data Kemenkes, nah maka di sini bakal muncul tanggal disertai dengan jam kapan kita melakukan pengiriman klaim tersebut. Nah, jika coba kita cross check kembali pada bagian e-claim, nah, di sini juga sama. Untuk status itu sudah terkirim ke Kemenkes. Nah, mungkin sebelum saya lanjutkan terkait perubahan, sejauh ini ada yang mau ditanyakan, boleh? Biar nggak terlalu jauh nanti kita loncat-loncatnya. Eh, Maaf, ternyata sudah bisa. Tadi Oke, siap, tipe dokter. di Pharmagitech, bukan Pharmagitech tadi. Terima Oh, kasih. typo, dokter ya? Iya, betul. Ya, siap, dokter. Aman, dokter ya? Oke, aman. Terima kasih. Sama-sama, dokter. Dari rekan-rekan yang lain atau dari RS yang lain? Jika tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Baik, saya lanjutkan. Nah, jika sudah terkirim seperti ini, akan tetapi dari teman-teman Kesmi sekalian pengen melakukan perubahan nih. Anggaplah, ternyata pada bagian prosedur itu kita pengen melakukan perubahan. Atau pada bagian grouping IDRG kita pengen melakukan perubahan. Nah, ini lagi yang membedakan antara grouping IDRG dengan grouping inasi bijis. Nah, di sini nanti dari teman-teman sekalian itu bisa klik tombol edit ulang klaim, klik aja sekali. Nah, jika sudah, nanti silahkan klik edit ulang pada inasi bijisnya terlebih dahulu. Karena jika kita perhatikan, ini untuk edit IDRJ ini masih tidak bisa diaktifkan. Dan ini aturannya itu dari Kemenkes, teman-teman sekalian. Jadi nanti jangan ke depan, saya dapat info nih. Dari teman-teman minta custom bisa langsung diubah ini. Nah, itu tidak bisa. Saya konfirmasi dari sekarang itu tidak bisa.
Karena aturan tersebut itu dibuat dari Kemenkesnya sendiri, teman-teman sekalian. Nah, jadi langkahnya itu silahkan klik tombol edit ulang terlebih dahulu. Nah, jika yang mau diubah hanya bagian inasi bijis, ini silahkan lakukan perubahan, silahkan lakukan grouping kembali, silahkan finalkan kembali. Nah, akan tetapi jika yang ingin dilakukan perubahan pada bagian IDRG, scroll dulu ke atas. Nah, silahkan klik edit ulang pada bagian hasil grouping IDRG. Klik aja sekali. Nah, ini silahkan lakukan perubahan pada IDRG. Silahkan grouping kembali, kita anggap jumlahnya misalnya. Nah, silahkan grouping kembali. Silahkan finalkan. Nah, terakhir silahkan lakukan perubahan inasi bijis jika ada. Tapi jika tidak ada, karena inasi bijis tidak terhitung pada nominal, ini langsung klik tombol grouping aja. Nah, terakhir silahkan lakukan final. Nah, mungkin sejauh ini ada yang mau tanyakan, boleh? Nah, misal di sini ada kelewatan nih. Ternyata untuk diagnosa dan ICD-9 yang kita inputkan di sini, ini bisa kita inputkan special prosedur. Nah, ini cukup klik edit ulang klaim. Nah, bisa langsung ubah pada bagian ini. Sorry, kayak nge-lag nih. Nah, ini bisa langsung diubah. Ini bisa langsung difinalkan. Nah, ini silahkan difinalkan. Nah, terakhir jangan lupa kirim klaim online kembali. Karena ini dia tidak akan merubah data yang sudah kita kirimkan sebelumnya, teman-teman sekalian. Jadi silahkan lakukan kirim klaim kembali untuk merubah data yang sudah pernah kita kirimkan sebelumnya. Kalau pengen dipastikan, ini bisa langsung klik tombol cetak klaim yang ada di sini. Nah, jadi formatnya seperti ini. Ini mungkin formatnya masih sama seperti sebelumnya, tidak ada beda. Ini punya nasi bijis. Apa lagi ya? Nah, mungkin untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator, ke Pak Ulil Albab, silakan. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Mas Arizal yang telah memaparkan materi dengan cukup jelas, saya rasa, dengan alur yang mungkin lebih mudah untuk sekarang kita melakukan pengklaiman. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya terkait IDRG ini, silakan ditanyakan secara langsung, open mic aja, dan disebutkan nama dan instansinya dari mana. Kemudian juga untuk absen, saya ingatkan untuk mengisi pada link yang telah diberikan di home chat Zoom ini. Terima kasih. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan ditanyakan secara langsung saja. Saya Mas, Badai Tanglet. Silakan. Ya, saya Rian, IT dari PKU Boyolali. Itu kebetulan kita kan yang paling awal dapat itu dari klien FG. Nah, dapat apa? Patch yang klaim ID RG itu yang production kita sekitar tanggal 2 Oktober mungkin. Cuman sampai sekarang kita belum update karena nunggu dari Farmakitek yang apa? Digital claimnya ini punya kita diupdate ya. Itu kira-kira kapan diupdate-nya Mas di tempat kita? Oke, baik. Mungkin silakan langsung dijawab sama Mas Arizal terkait pertanyaan tersebut. Oh, boleh. Nah, mungkin izin menjawab pertanyaan dari PKU Asisia, Bang ya, yang udah lolos onboarding kemarin, Bang. Iya. Oke. Nah, mungkin kalau diperhatikan di surat yang kita kirimkan untuk RS kemarin, Bang, itu di poin nomor 4. Abang udah dapat suratnya, Bang? Belum diinfo dari SDI.
kirim kirim aku ya Mas, Mas Rizal. Oh, Atau boleh, di boleh, Bang. grup Bang. Boleh. Nah, mungkin ini aku izin share screen kembali, Bang. Sebelum aku kirim ke Abang, nanti mungkin di sini aja dulu. Nah, di sini, Bang, kalau di poin nomor 4, untuk rumah sakit atau klinik yang akan melakukan update IDRG, nah itu permintaannya dapat diajukan melalui Evolus, Bang. Nah, jadi nanti yang perlu diperhatikan itu RS sudah menerima e-claim production, itu kan sudah, Bang ya. Nah, selanjutnya itu yang perlu diperhatikan itu yaitu untuk klaim bulan Septembernya, Bang. Nah, dipastikan untuk klaim bulan September itu sudah tidak ada yang gagal klaim atau yang pending. Baru nanti silahkan inputkan pengajuan melalui Evolus aja, Bang. Itu langsung konfirmasi ke CS kita aja, Bang. Nanti dibantu updatekan untuk SIM reportnya biar menu IDRG-nya itu muncul, Bang. Oh iya, kita September udah selesai Mas. Itu Udah selesai berarti ya. eh, satu lagi pertanyaan, misalnya kalau di Kismi kita itu mulai tanggal 1 Oktober Mm-mm. sampai sampai sekarang itu tim Kismik tidak nginput apa-apa karena kemarin memang kita info kalau belum dapat production sebaiknya nunggu dulu aja di pending gitu. Iya, benar. Itu misalnya ada nih rumah sakit yang tetap nginput sampai tanggal 5 Oktober gitu misalnya. Mm-mm. Iya, Kemudian Bang. kita update patch e-claimnya di tanggal 11 besok gitu misalnya. Itu dalam 1 bulan kan ada beda patch e-claim itu. Atau Benar, benar. sebaiknya 1 bulan ya apa dalam satu anu ya Mas. Dalam 1 bulan boleh beda e-claim apa sebaiknya satu aja. Nah, gini, Bang. Kalau ini menurut info yang aku dapat, Bang ya. Ah, Nah, untuk Oktober itu emang udah diwajibkan menggunakan format IDRG, Bang. Nah, jadi kemungkinan jika sudah melakukan pembuatan pada format yang sebelumnya atau format inasi bijis, kemungkinan itu tidak bisa digunakan, Bang. Paling nanti setelah kita update patch atau sudah pakai format paling baru, nah itu mungkin dibuatkan kembali aja untuk mengikuti format IDRG-nya, Bang. Jadi nanti untuk patch-nya tetap ngikut yang dari Kemenkes saja. Biasa kalau nggak salah info kemarin terakhir itu untuk production-nya langsung diupdate di link Kemenkes, Bang ya. oh, berarti berlaku untuk yang selanjutnya, misalnya tanggal 1 sampai tanggal 9 wes kadung input gitu, Mas. Nggak perlu ngedit lagi. Eh, enggak, Bang. Untuk tanggal 1 sampai tanggal 9, jika masih belum menggunakan format IDRG, sepertinya itu harus melakukan pembuatan klaim kembali, Bang, menggunakan format IDRG. Nah, karena kan aturannya kemarin itu klaim Oktober itu wajib mengikuti format IDRG, Bang. Oh, gitu. Ya berarti bener-bener apa teman-teman Kismi kemarin bilangnya kalau dalam 1 bulan sebaiknya ditunda dulu sih gitu. Iya, Makanya kita juga bagusnya di hold dulu aja, Bang, dan sampai apa? nanti kita dapat production dari Kemenkes. Itu kan ada tuh, Bang, yang status di e-claim kemarin yang belum inaktif Mm-mm. sama aktif. Ya, Nah, nanti kalau emang kita udah kayak abang nih, abang kebetulan dari PKU Sisi ya yang udah onboarding, nah mungkin kan udah tervalidasi sama Kemenkes, nah itu seharusnya udah bisa ini aja bang, minta aja yang production ya bang. Mungkin nanti statusnya itu udah harusnya udah aktif, udah bisa digunakan yang mengikuti format IDRG. Untuk SIM-RS-nya itu bisa langsung diajukan melalui evolusi aja bang, biar dari tim kita kan bisa melakukan update-nya itu kan per tahap. oke. Berarti misalnya kemungkinan kita ajukannya sekarang di Evolus itu besok bisa langsung anu nggak, Mas? Paling nggak biar Senin bisa dipakai teman-teman Kismik gitu. Nah, itu maksud saya tadi Bang, diajukan aja terus Bang. Karena saya nggak tahu nih Bang, untuk update-nya itu bisa dilakukan kapan Bang? Karena kan kembali ke tim lain atau divisi yang lain. Nah, mungkin nanti dari divisi tersebut atau mungkin Abang bisa minta bantu ke CS aja Bang, terkait Mm. timeline kapan bisa diupdate untuk SIM report-nya Bang. Cuma saran saya silahkan ajukan aja dulu evolusinya Bang. Berapa hari Mas ngupdate-nya? Kalau ngupdate-nya bentar Bang, cuman dilakukan update-nya saya nggak tahu kapan Bang. Karena kan kembali Oh, ke eksekusinya tuh. iya divisi yang Oke. lain Bang. Yuk, cepet lah nganggur ngupdate ya. Iya, kalau ngupdate-nya cepat bang, kayak kita ngupdate SIM-RS biasa bang. Ya wes, makasih. Ya. Yuk, Makasih Mas siap, Rizal. sama-sama bang. Baik, kepada Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan secara langsung. Ya, Mas. Silakan Mas. Kemarin kan saya kirim surat ke Kemenkes untuk eh,
Dev itu ya, itu sudah dikirim untuk onboarding, suratnya sudah dikirim lewat S-Link Kemenkes itu. Kalau belum dapat balasan eh, onboarding, apakah bisa diupdate atau nunggu dulu, Mas? Izin konfirmasi kembali Bang, itu maksudnya yang diisikan form onboarding atau form pengajuan untuk iklim devnya Bang? Dev kan udah dapat patch, Berarti yang udah onboarding Bang ya? ya onboarding sudah saya kirim juga. Mm-mm. Itu belum ada respon sama sekali. Atau itu nunggu dapat balasan dari Kemenkes onboarding baru bisa update atau gimana, Bang? Nah ini saya berdasarkan dari RS yang lain nih Bang ya, yang udah dapat Oh, balasan dari Kemenkes Bang. ya, Nah jadi kemarin yang saya tahu itu kan di form onboarding kita ada mencantumkan nomor HP dari pihak rumah sakit Bang. benar. Benar. Nah, jadi nanti dari tim Kemenkes mereka punya pembagian juga, misal untuk staf A atau petugas A itu nanti yang melakukan handle untuk rumah sakit A. Nah, nanti dari tim mereka yang melakukan konfirmasi ke nomor yang sudah diinputkan di form onboarding tadi, Bang. Nah, Hmm. infonya itu 3 sampai 4 hari kerja, Bang. Nah, mungkin kalau emang nggak ada pemberitahuan selama 3 sampai 4 hari kerja, boleh diemailkan ke helpdesk Kemenkes saja, Bang, dan Ya, dilampirkan form onboarding yang udah abang inputkan kemarin aja bang. ya, soalnya udah 7 hari. Bagusnya Hmm. emailkan aja bang. Oh ya, kalau belum dapat balasan onboarding, berarti belum bisa ini ya, update ya. Iya bang, karena nanti sama aja kita udah update iklim, tapi iklimnya masih nggak bisa digunakan bang. Itu nanti bakal muncul status inaktif deh bang. Hmm. Berarti Oktober belum bisa grouping dong. Enggak bang, ini beberapa bahkan rumah sakit ada yang sudah dikontak bang. Makanya tadi saran saya itu kalau bisa di-emailkan aja bang, karena kan secara deadline kalau nggak salah itu ada di 15 Oktober bang. Ya benar. Nah, jadi coba silakan abang emailkan dulu ke pihak Kemenkes dan lampirkan bukti kalau abang udah ngisi form onboarding. Untuk mapping layanannya juga udah diinputkan, Bang. Mapping layanan gimana, Pak? Yang di halaman terakhir kalau nggak salah, Bang, yang di form onboarding, Bang. Itu kan Oh di ya, halaman terakhir udah juga. Lem. Ya. Kalau sudah harusnya Hmm. aman sih, Bang. Secara persyaratan itu udah terpenuhin. itu Mungkin itu tinggal kemarin tunggu kan balasan aja, Bang. dapat dari Pak Hasan ya. Itu Dari Hasan, dari betul, Pak. itu suruh download terus upload ulang di file mapping aja gitu. Betul. Kita cukup ngikutin template mereka aja tanpa mapping layanan yang ada di RS dulu nggak apa-apa sebenarnya, Bang. Ya, tidak perlu diisi, langsung Iya, diupload betul. juga. Tapi udah 7 hari belum dapat balasan, berarti langsung email aja ya. Boleh bang, email ke helpdesk Kemenkes dulu aja bang. Nah, Karena oke kalau lah. terkait balasan itu kan kita juga bingung sebenarnya bang. Maksudnya harus Iya. hubungin kemana gitu. Karena kemarin ketika kita onboarding dengan PKU Asisia Boyolali tadi, nah itu ada info dari tim yang melakukan onboarding dari pihak Kemenkesnya untuk RS yang sudah bekerja sama dengan Pharmajitech itu tidak perlu melakukan onboarding lagi. Cuman formnya Hmm, aja yang perlu diisi bang. Kalau tidak perlu onboarding, berarti tinggal langsung update dong. Eh, Tetap nunggu patch, Pak. Iya, tetap nunggu batch Oh, productionnya tetap dulu, Pak. update. Karena nanti kalau nggak dapat patch resmi di iklannya Ya. ketika grouping ada notifikasi. Oh Inaktif. gitu. Di Najib bikinnya. Notifikasinya status bridging belum lolos onboarding gitu. Iya, betul, Izin, betul. izin Pak, saya bantu jawab ini. Berarti patch langsung dapat email ya, email masing yang kirim form kemarin ya. Iya, Pak. Oh iya. Oke Pak, terima kasih infonya. Mungkin saya mau kejar ke kampus dulu. Mungkin tadi dari Kesrem mau ditambahkan, boleh? Dari Bang Jo? Ya baik, terima kasih. Jadi gini, biar nggak pada bingung. Nanti pertanggal 15 Oktober itu udah ada pet bar terbaru 510.5. Jadi itu peraturannya mandatori. Maksudnya itu wajib semua rumah sakit
INA CBG yang digunakan sekarang yang 59.3 itu bakal expired pada tanggal 15 Oktober. Nah, nanti update yang sudah diterbitkan itu PET 510.5 itu sudah menjalankan IDRJ. Nah, sementara rumah sakit kita yang satu platform dengan Pharmagitech, seperti dijelaskan Pak Ari tadi, kita kan udah lulus onboarding, mewakili dari seluruh rumah sakit yang menggunakan Pharmagitech. Jadi kita tidak perlu mengajukan, cuma kita tetap mengisi formulir sebagai data Kemenkes, rumah sakit yang sudah menggunakan SIMRS dan full bridging, satu platform dengan Pharmagitech, kita nggak perlu dilakukan uji lagi, udah diwakili. Tinggal kita melakukan update PET aja. Nah, cuma nanti saat update PET kita juga konfirmasi ke Pharmagitech, jadi menyesuaikan di saat kita update PET, kita juga update SIMRS-nya, jadi menyesuaikan tampilannya itu seperti yang ditampilkan Pak Ari tadi, jadi selaras. Saya rasa itu, kalau untuk uji coba IDRJ kita nggak perlu ajukan lagi, Pak. Karena nanti tanggal 15 itu sudah ada PET-nya, bisa diunduh, nggak dikirim lewat email rumah sakit lagi. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tambahannya kepada Bapak. Kemudian dari RSU Menteng, apakah ada yang ingin ditanyakan? Halo, iya Kak, selamat sore. Saya Flashnya Nur tuh ya. Kak, mau bertanya. Tadi kan dibilang update tuh yang penting tagihan bulan September selesai. Sedangkan ya Iya. kita sudah selesai untuk regulernya. Tapi Heeh. kemungkinan tanggal 22 nanti baru ada BAHV yang keluar data pendingan Kak. Itu bakal bermasalah nggak ya Kak ya? Oh enggak. Terkait pending di bulan September berarti Kak ya? Iya betul. Oh ya, izin jawab juga. Nah, jadi terkait pending nanti, info yang saya dapat juga mungkin sekaligus pending-pending di bulan sebelumnya, Kak. Ada mungkin masih Agustus yang belum selesai ataupun Juli yang belum selesai. Nah, itu nanti bisa kita lakukan pengajuan kembali, tetapi dilakukan pengajuan dengan format IDRJ, Kak. Nah, jadi untuk klaim bulan September yang mendapatkan pending, itu silakan melakukan pengajuan menggunakan format IDRJ, Kak. Berarti aman ya Kak ya? Nggak ada Aman. masalah. Oke, Ya, siap. cuman dipastikan untuk saat ini untuk klaimnya dulu sudah selesai gitu, Kak. Oke, siap. Terima kasih Mas. Sama-sama. Wih, harapan gitu Baik, ya. ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Bapak Ibu sekalian? Silakan ditanyakan. Untuk harapan Ibu, silakan. Permisi Bang, kami mau nanya kan, kalau klaim regulernya di atas tanggal 15 tuh gimana Bang? Bisa diulang, Mas, pertanyaannya? Maksudnya gini, kami terkadang pengajuan klaim regulernya tuh di Mas, suaranya hilang, Mas. Halo, Mas. Dari harapan Ibu, mungkin kita lanjut ke Rumah Sakit Dinda terlebih dahulu. Silakan. Selamat siang Mas, izin tanya. Ini kan untuk iklan kita kan yang saat ini digunakan patch-nya sudah 10.5 ya Mas ya. Nah itu untuk langkah selanjutnya itu kita tinggal membridgingkan si MERS report atau gimana ya Mas? Baik, berarti untuk operasional saat ini saya konfirmasi kembali itu sudah menggunakan 5.10.5, benar? Iya, iya, jadi kita kemarin itu sempat inputnya secara manual langsung dari iklan karena tidak bridging dari si MERS reportnya. Untuk formatnya sudah menggunakan format IDRJ? Ya. Sudah. Nah, jika sudah kayaknya nggak jadi masalah karena patokan dari Kemenkes itu klaim bulan Oktober itu dibuatkan atau ya betul dibuatkan menggunakan format IDRJ, Kak. Jadi nanti kita cukup melakukan bridgingnya saja. Nah, saya kira tadi mungkin di update patch tapi secara klaim-klaiman itu masih menggunakan format lama. Nah, itu yang nggak boleh, Kak. Kalau terakhir sih kita klaimnya udah dengan tampilan iklan yang IDRJ yang ada 2 kali grouper ya. Benar, 2 kali grouper, IDRJ, terus dilanjutkan dengan inasi bijis. Iya, nah kita udah pakai tampilan itu, cuma memang belum bisa bridging dari si MERS reportnya itu.
Berarti nanti tinggal selanjutnya kita berizin Siemens report ya. Untuk iklannya cukup dengan page yang sudah dipakai sekarang. Berarti untuk status iklimnya udah aktif. Karena di sini kemarin info yang kita dapat untuk RS yang belum melakukan pengajuan onboarding, nanti ketika kita melakukan bridging itu seperti yang udah dijelaskan dari abang yang dari PKU Sisiah tadi, itu bakal muncul notif belum lulus onboarding nggak? Kalau tadi sih hari ini kita kan ada coba Izin input dari Pak Henry, Simeres ya Mas ya. Nah, perkenalkan saya Joko dari Seigan. Iya. Saya konfirmasi terkait pesanan server dan lain-lain itu kan kemarin saya dapat permintaan Sorry dari Mas. Pak Rubit untuk segera masukkan ke Halo Ijazah. Mas. Nah, kemudian Halo Mas. berdasarkan proposal yang Mute saya aja dulu. untuk prosesnya itu nanti Mute aja dulu coba. Coba di chat ya Mas Joko itu. Salah join Zoom mungkin. Nah, mungkin izin melanjutkan kembali. Nah, di sini untuk status e-claim 510.5 itu berarti sudah aktif ya, Kak ya? sudah. Sudah. Nah, jika sudah, nanti silakan lakukan pengajuan evolus saja, Kak, untuk melakukan bridging melalui SIM reportnya, Kak. Nah, jadi nanti dari tim kita bakal melakukan update untuk SIM reportnya. Nah, mungkin nanti bisa dicoba melakukan pembuatan klaim melalui SIM reportnya, Kak. Oke, beli ya. Oke, makasih Mas. Sama-sama. Balik ke harapan Ibu. Left ya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Silakan diajukan kepada harapan Ibu. Boleh dipersilakan. Maaf Bang, tadi DC. Pertanyaan saya kan kembali ya. Kalau pengajuan di atas tanggal 15 tuh gimana Bang? Untuk IDRG ya. Apakah udah pakai IDRG atau masih yang lama? Untuk reguler bulan 9. Ini maksudnya pengajuan klaim bulan September, Bang? Ya, September pengajuan. Terkadang kami Iya, Bang. tanggal 11 ke atas. Nah, itu untuk pengajuan untuk September kan dilakukan di 15 Oktober kita anggap nih, Bang. Ya, Nah, yang jadi patokan kita saat ini itu klaim Oktobernya, Bang. Klaim Oktober, baik itu 1 Oktober, itu silakan dilakukan menggunakan format IDRG, Bang. Nah, itu info yang kita dapat dari Kemenkes kemarin. Nah, karena kalau kita masih pakai format yang lama itu sudah tidak bisa, dan nanti silahkan lakukan onboardingnya terlebih dahulu, Bang. Pengajuan form onboardingnya terlebih dahulu. Nah, jadi nanti kalau emang udah dapat balasan, itu baru bisa kita lakukan bridgingnya, Bang. Nah, untuk pengajuan klaim di atas 15 Oktober itu ya nggak apa-apa gitu, Bang. Dan kalau emang pun nanti ada pending itu kayak tadi dari Dinda, ya? Dari RS mana tadi? Yang sebelum Dinda? yang Nah, Mente Pak. Ya. nah dari Kalau Mente pending mungkin, berarti tetap misal pending bulan 8, tapi mm, pengajuannya di atas tanggal 15, berarti kita pakai IDRG kan? betul. Jadi nanti Ya, jika ada pending di September maupun di Agustus, itu silakan nanti mengajukan pengajuan kembali pakai format IDRG, Bang. ya baik. Ini pertanyaan saya yang reguler ya. Berarti tetap pakai yang Inasi Bigis ya, yang reguler September. Jikalau di atas tanggal 15, Oh, kalau untuk September kan masih pakai format nasi bijis, Bang. Kan ya per berarti Oktober kita pakai IDRG, Bang. berarti walaupun terkadang misal ada kejadian-kejadian tanggal 18 tetap pakai Inasi Bigis ya, Bang ya. Gimana, Bang? Boleh Misal diulang? ada kendala misal Mm-mm. dalam pengajuan tanggal ternyata yang dapat kami ajukan tanggal 17 misal Bang. Tapi selesai pendingnya udah Enggak, di ini yang bulan, reguler. Enggak, bukan yang pending, yang reguler. oke, reguler. Ya, reguler September misal ada kendala, ternyata kami dapat kasih ajukan klaimnya ke BPJS tanggal 17. Itu masih IDRG atau Inasi Bigis, Bang? Enggak, untuk pengajuan ke BPJS itu kan kita tetap pakai format sebelumnya, Bang. Karena kan di bulan September tadi pengajuannya, Bang. Oh ya, Kecuali berarti Abang Izin ajukan Pak, Oktober. saya bantu jelaskan. Boleh, silahkan, Pak. Baik Pak, jadi biar kita nggak bingung, IDRG ini sifatnya hanya persiapan
persiapan jadi kedisiplinan kita untuk melakukan pengkodingan sesuai dengan aturan yang bakal diterapkan nanti. Untuk klaim kita tetap mengacu ke Permenkes nomor 3 tahun 2023 tentang tarif INA CBG. Kita masih menggunakan itu. Jadi tarif yang dibaca, yang kita ajukan ke BPJS tetap itu memakai tarif INA CBG. Walaupun kita mengkodingnya nanti harus kita melalui coding INA DRG. Itu hanya menyesuaikan di aplikasi. Itu sementara sebelum keluarnya Permenkes yang baru. Kecuali Permenkes keluar yang baru, nah itu dengan tarif baru, itu baru lain lagi. Kita tetap nih seperti biasa sebenarnya. Seperti sebelum ada INA DRG, tetap itu yang diklaimkan codingnya dan tarifnya. Cuma ada perubahan fitur. Saya rasa itu aja lah yang bisa saya bantu jelaskan. Terima kasih. Baik, Pak. Ya. Nah, gimana Bang dari harapan Ibu? Sudah terjawab? Sudah, Bang. Ya, terima kasih, Pak, atas Sama-sama. jawaban. Masih ada yang mau tanyakan boleh? Oh, dari chat ya? Saya bacakan ya. Nah, ini dari Astrini. Berarti tanpa balasan onboarding patch IDRG tanggal 15 wajib wajib update ya, dan FG juga update segera. Nah, itu gimana Mas? Mungkin izin menjawab terkait pertanyaan di chat. Setahu saya itu kembali ke form onboarding tadi. Di form onboarding tadi kita sudah melakukan atau sudah melampirkan kontak pihak RS. Nah, mungkin tidak dalam waktu dekat, tapi kemarin info yang kita dapat itu 3 sampai 4 hari biasanya dari tim Kemenkes itu sudah menghubungi rumah sakit masing-masing. Nah, akan tetapi tadi ada beberapa RS yang sudah mengajukan dari tanggal 6 lalu, bahkan hari ini udah di tanggal 10 dan 4 hari kerja itu masih belum ada jawaban sama sekali. Nah, jika terjadi hal ini juga, silakan email ke helpdesk Kemenkes terlebih dahulu agar sebelum tanggal 15 kita dapat balasan terkait patch atau claim production untuk kita gunakan nantinya. Nah, terkait FG itu mungkin boleh langsung dilakukan pengajuan melalui Evolus saja. Nah, dengan persyaratan klaim September itu sudah selesai dan kalau bisa diusahakan untuk production claimnya sudah muncul. Karena nanti ketika kita berizinkan, jika tidak ada production claim, maka nanti statusnya seperti yang udah dijelaskan oleh PKU Asisiah tadi. Nah, jadi nanti bakal muncul notif RS belum lolos onboarding. Nah, makanya dari itu silakan konfirmasi terlebih dahulu ke Kemenkes. Nah, kalau untuk pengajuan boleh dilakukan pengajuan tapi dipastikan sudah sesuai dengan surat yang kita infokan ke RS-nya masing-masing kemarin. Terjawab? Atau masih ada yang mau ditambahkan? Boleh? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas. Eh, izin bertanya Bang, terkait bridging dengan SIM RS. Jadi kan kami udah install patch production tuh sebelumnya, form onboarding udah kami isikan, udah kami kirim 2 hari yang lalu. Ya 2 hari yang lalu kamu terus karena patch productionnya udah ada di website, jadi dari telepon udah ada informasi kalau patchnya udah keluar patch productionnya. Jadi kami udah install di server server iklimnya. Nah, karena dari Kemenkes belum ada konfirmasi jadwal onboardingnya, jadi apakah kami bisa ajukan Evolus terus selagi nunggu jadwal onboardingnya? Jadi nggak saling-saling tunggu menunggu lah kayak gitu. Nanti kalau udah ada jadwal baru kami ajukan, kan itu lama kali tuh. Apakah kami boleh langsung ajukan bridging SIM RS-nya dari Evolus? Terima kasih, itu aja. Baik. Nah, mungkin izin menjawab terkait perihal pertanyaan tersebut. Nah, untuk melakukan pengajuan update SIM RS berarti Bang ya? Ya benar. Betul.
Nah, Betul, betul. untuk melakukan pengajuan update SIM RS itu sebenarnya bisa dilakukan. Nah, dengan persyaratan yang sudah saya jelaskan tadi, Bang. Klaim September itu udah selesai. Nah, mungkin yang satu lagi itu kan yang bakal jadi pertanyaan dari semua RS tadi. Nah, dari Kemenkesnya belum bales atau mungkin ada yang baru 1-2 hari pengajuan tapi sama juga masih belum ada balasan. Nah, jika emang klaim Septembernya sudah selesai, itu boleh silakan lakukan pengajuan dari Evolus saja. Nah, tapi nanti misal kayak kasus Azalia tadi Bang ya, Azalia, bener? Iya, Bang. Sebentar. Udah. Oh, oke. Bang ya, sorry. Baik, melanjutkan pertanyaan yang tadi Bang. Hmm. Nah, jika kita memaksakan untuk melakukan bridging, nanti maka bakal muncul notifikasi RS belum lolos onboarding, Bang. Nah, cuman kalau emang dari Abang pengen melakukan pengajuan melalui Evolus, itu silahkan dilakukan pengajuan aja, Bang. Asal persyaratannya tadi sudah terpenuhi, Bang. Nah, gimana, Bang? Pending ya. Kalau misalkan di bulan September September tadi ada iklim yang pending itu masih bisa bang kan? Masih, maksudnya itu syaratnya udah lolos tuh kan untuk klaimnya. Gimana, Bang? Kalau untuk bulan September? Ya kan tadi syaratnya untuk ajuin ke Evolus kan bulan September udah clear itu Iya, klaimnya. benar, udah selesai semua. Nah, kalau misalkan ada yang masih pending itu gimana? Nah, kalau ada yang pending bulan September, itu silakan lakukan pengajuan kembali menggunakan format IDRG, Bang. Oh, oke. Bang, berarti itu maksudnya eh grouping ulang pakai IDRG ya, yang pending tadi. Ya, Bang, nanti untuk groupingnya pakai format IDRG, benar. Di grouping Oh, ulang untuk klaim pending tadi, kita anggap ada 2 atau 3 SCP yang klaim. Nah, untuk 3 SCP tersebut itu dilakukan pembuatan dengan format IDRG, Bang. Grouping ulang. Tuh. Nah, oke itu berarti. sudah dibantu jawab juga dari Ya, RSU ya. PKU Asisi ya. Jika sudah lolos onboarding, saya bantu bacakan. Hmm. Jika sudah lolos onboarding, bisa update status IDRG terlebih dahulu. Nah, di menu integrasi SIMRS di aplikasi e-claimnya, Bang. Ya, ya. Yang di status itu bang ya. Betul. Oke. Terjawab, Bang? Ah ya, sudah bang. Ah, satu lagi bang, sorry sorry. Nah, boleh. Lanjut aja, Bang. Oke, kalau misalkan itu kami udah terlewat itu kan untuk klaim yang bulan Oktober udah berapa hari pakai format yang ini CBG itu gimana itu bang? Apakah nanti pas pindah ke patch yang baru itu masih bisa berlanjut atau harus ulang grouping ulang? Ini menurut info yang saya dapat, Bang. Nah, Nah, menurut info yang saya dapat, itu per Oktober, baik itu Abang bilang 1 sampai 5 Oktober, bahkan 1 Oktober aja, itu harus sudah menggunakan format IDRG, Bang. Nah, jadi kalau yang saya tangkap, itu mungkin harus dilakukan grouping ulang, Bang. Untuk klaim yang sudah dibuatkan tadi, silakan lakukan grouping ulang menggunakan format IDRG dan lakukan pengiriman kembali ke Kemenkes, Bang. Gimana, Bang? oke bang, makasih bang untuk sementara itu aja dulu. Oke, siap, Bang. Baik, apakah ada pertanyaan lainnya? Silakan ditanyakan kalau memang ada. Nggak ada ya? Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan diajukan saja. Balikin ke dulu boleh nggak? Nah, mungkin sebelum kita akhiri untuk sosialisasi pada hari ini, saya tegaskan kembali. Pertama, silakan lakukan pengisian form onboarding bagi RS yang belum melakukan pengajuan onboarding.
Nah, untuk template mapping layanan itu boleh pakai template default dari Kemenkes saja. Itu dan dilakukan upload aja langsung. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan klaim bulan September sudah selesai. Nah, terakhir, untuk melakukan pengajuan update SIM-RS, silakan lakukan pengajuan melalui Evolus. Nah, mungkin dari saya itu saja. Terima kasih atas waktu dari teman-teman semuanya. Terima kasih juga untuk moderator yang udah memberikan waktunya. Mungkin saya kembalikan ke moderator Farmajitek, Pak Ulil. Baik, terima kasih kepada Mas Arizal. Saya rasa cukup jelas untuk rangkaian sosialisasi Bridging IDRG. Kemudian semoga informasi yang disampaikan dapat membantu seluruh mitra Farmagitek dalam proses integrasi dan penyelesaian klaim rumah sakit secara lebih efektif. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber Mas Arizal dan juga kepada seluruh peserta atas perhatian serta partisipasinya. Saya Ulil Albab selaku penunjuk acara, mohon maaf jika ada kekurangan dalam memandu acara. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ulil, sedikit Mas. Ya, Ini Mas. buka. Ya. Mas Ulil? Iya, Mas. Silakan, Mas. Dari Kesre Mas. Mungkin kan setelah Zoom kami ini semua kami mengisi Evolus Mas. Mungkin juga dibantu untuk supaya mungkin diproses untuk IDRG kan. Mungkin termasuk permintaan prioritas semua rumah sakit nih menurut saya. Mungkin untuk pengisian Evolus seperti RS Dinda tadi memintakan untuk kita update ke CMS report ina DRG ya. Itu mungkin dapat dibantu dulu Mas Ulil. Terima kasih. Iya, baik Bang. Nanti kami akan follow up ke tim juga. Yuk. Baik, terima kasih kepada semuanya. Dipersilakan ataupun boleh meninggalkan Zoom kita pada hari ini karena acara sosialisasi kita pada hari ini sudah selesai.